in association with Pemerintah Indonesia terus mengintensifkan upaya menghambat laju penyebaran COVID-19, diantaranya dengan PPKM Mikro dan vaksinasi. Sebelum kekebalan komunitas atau herd immunity tercapai dalam menghadapi pandemi COVID-19, masyarakat diimbau untuk tetap berdisiplin, menjaga diri dengan protokol kesehatan, terutama dengan memakai masker. Seiring jumlah kasus COVID-19 yang terus bertambah, seperti apa langkah-langkah yang efektif untuk ditempuh dalam menangkal penularan COVID-19? Kita akan terhubung dengan Ketua Umum Perhimpunan Ahli Epidemiologi Indonesia, Bapak Haryadi Wibisono, melalui sambungan Zoom. Selamat siang, Pak Haryadi. Sehat ya, Pak? Selamat siang Mbak Ratu. Alhamdulillah, sehat. Baik, Pak Haryadi. Pak, pandemi ini belum berlalu, bahkan kini ada kasus-kasus baru dan juga varian baru. Apakah kemudian protokol kesehatan yang disampaikan sejauh ini perlu diperketat lagi? Ya, menurut saya kondisi akhir-akhir ini memang menunjukkan peningkatan yang sangat tajam dan semakin banyak. Namun pada dasarnya protokol kesehatannya kurang lebih sama. Yang diperlukan adalah semakin pentingnya masyarakat untuk mematuhi protokol kesehatan tadi secara ketat. Begitu yang saya sampaikan. Jadi menjaga jarak, mengurangi pergian, kalau tidak perlu kemana-mana, pakai masker dan lain sebagainya, itu merupakan protokol kesehatan yang selama ini sudah disampaikan oleh pemerintah. Salahnya adalah masyarakat sebagian besar masih mengabaikan protokol kesehatan tadi. Baik, Pak Haryadi. Sementara itu pemakaian masker ganda belakangan ini disarankan. Seberapa efektifkah kemudian masker ganda yang akan menangkal virus ini? Bahkan juga ada informasi mengatakan virus Delta yang baru itu hanya dengan berpapasan saja itu bisa terkontaminasi. Seperti apa, Pak Haryadi? Ya, masker ganda menurut saya memang penting. Persoalannya adalah dua lapis itu yang seperti apa. Karena ada dua persoalan. Pertama adalah bukan hanya dua lapis, tapi dua lapis yang memang betul-betul berkualitas. Kita bisa melihat banyak masyarakat yang masih menggunakan masker kain, walaupun dua lapis tidak bermanfaat. Yang kedua, cara memakai masker ini menjadi penting sekali. Saya masih melihat masyarakat memakai masker tetapi tidak pada posisi yang benar. Ada yang hanya mulutnya saja di masker, ada yang masih ada rongga. Jadi perlu masyarakat tahu bahwa menggunakan masker berlapis, dan tertutup semuanya. Demikian yang bisa saya sampaikan. Ya, bagaimana kemudian dengan terpaparnya yang virus Delta begitu, Pak? Apabila berpapasan kita bisa langsung terkontaminasi. Nah, ini seperti apa? Apakah kemudian dengan double masker ini bisa mengurangi hal-hal tersebut? Ya, saya tidak tahu persis apakah betul memang gambarannya sedemikian menakutkan. Saya tidak ingin membuat masyarakat semakin panik. Yang penting gunakan masker dua lapis dengan cara yang benar, dengan kualitas masker yang baik. Yang kedua, pada prinsipnya tetap 3M, jaga jarak, cuci tangan, pemakai masker itu tetap merupakan protokol kunci yang mau tidak mau harus dipatuhi. Karena dengan banyak istilah M yang banyak ini, sekarang ini justru masyarakat makin mumet kadang-kadang. Membedakan, menurut saya sederhana saja. Tetap jaga jarak, pakai masker, dan cuci tangan. Nah, persoalan yang perlu difahami adalah di samping pakai masker tadi, masyarakat sering pada waktu makan atau minum bersama dengan teman dibuka. Nah, disitulah bahayanya. Kita duduk berdekatan dengan teman yang kita tidak tahu, kita buka masker dalam jarak yang kurang dari 1,5 meter, maka potensi terjadinya penularan sangat besar di situ. Jadi sebaiknya memang tidak usah makan minum bersama-sama dengan teman-teman. Tetap tinggal di rumah, makan minum di rumah saja. Baik, jadi selalu ingat memakai masker, menjaga jarak ini
juga diberlakukan pada saat makan bersama begitu ya. Jangan sampai kita melepas masker tetapi dengan jarak yang dekat begitu. Kemudian Pak Haryadi, bagaimana dengan vaksinasi massal? Masih terus diupayakan hingga saat ini agar sebagian masyarakat mendapatkan vaksin. Bagaimana kemudian cara kerja vaksin ini dalam meningkatkan kekebalan tubuh untuk menangkal virus? Ya, vaksin sejauh ini cukup efektif. Persoalannya adalah kita bicara cakupan. Kalau tadinya kita pemerintah mengharapkan adanya kekebalan atau herd immunity itu perlu difahami dengan benar. Herd immunity bisa tercapai kalau diberikan secara bersamaan dalam jangka waktu yang dekat dengan jumlah area yang terbatas. Kita tidak mungkin mencapai herd immunity untuk seluruh Indonesia dalam bersamaan. Kita punya pengalaman waktu melakukan pekan imunisasi nasional. Itu bisa dicapai sukses karena diselenggarakan betul-betul bersama-sama dan dalam jangka waktu 1 minggu. Sedangkan di sini kita mau melakukan vaksinasi dengan target selama 1 tahun. Jadi, susah sekali untuk bisa mendapatkan kekebalan kelompok kalau kita melihat area yang luas. Kekebalan kelompok bisa tercapai kalau itu dengan skala yang lebih kecil, tingkat kecamatan atau kabupaten, diselenggarakan dengan tepat pada waktu yang sama, dan itu akan tercapai di kelompok itu. Tapi untuk daerah yang terlalu luas memang agak sulit, sehingga ingin saya sampaikan sebaiknya segera dilakukan vaksinasi itu dengan cara aktif. Jadi bukan mengundang orang datang ke tempat vaksinasi, tapi pelayanan vaksinasi yang mesti harus diperbanyak dengan mobile team untuk mendatangi tempat-tempat kelompok-kelompok masyarakat tadi. Demikian. Baik, kemudian Pak Haryadi, ada beberapa merek vaksin yang dipakai di Indonesia. Adakah kemudian perbedaan manfaat dan juga resiko dari vaksin-vaksin yang digunakan tersebut? Saya kira kita harus percaya pada pemerintah. Selama pemerintah melalui Badan POM mengizinkan atau menggunakan vaksin tadi, marilah kita jauhi pemikiran yang macam-macam. Semua vaksin pasti memiliki tingkat keamanan. Efektivitas dari vaksin itu saya kira cukup tinggi, efikasinya, kemudian efektivitasnya masih dipengaruhi oleh masing-masing individu. Tapi pada umumnya efektivitas dari vaksin tadi cukup tinggi. Demikian yang saya sampaikan. Baik, jadi masyarakat secepatnya untuk segera mendapatkan vaksin. Baik. Kemudian terakhir Pak Haryadi, apa ada tips untuk meningkatkan sistem imun tubuh? Apakah suplemen vitamin juga ini ikut membantu meningkatkan imunitas? Ya, saya kira ini adalah konsep dasar hidup sehat. Konsep dasar hidup sehat itu adalah badan harus dalam kondisi imunitas yang tinggi dengan makanan yang bergizi, dengan kaya protein, kemudian ditambah dengan suplemen vitamin C, vitamin D, vitamin B, dan juga olahraga ringan. Tentunya ini semua membuat tubuh kita dalam kondisi yang samapta, dan kesamaptaan itu akan meningkatkan imunitas. Baik. Terima kasih Pak Haryadi telah bergabung bersama kami. Terima kasih. Selain mengandalkan kebijakan pemerintah, kesadaran pribadi untuk menjaga protokol kesehatan sangat dibutuhkan dalam menangkal COVID-19. Selalu terapkan 5M saat beraktivitas, memakai masker, mencuci tangan, menjaga jarak, menjauhi kerumunan, dan membatasi mobilitas. In association with